Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali masih KV Newsroom edisi Selasa 4 Februari 2025. Seperti biasa, informasi sudah kami siapkan untuk menikmati rumah. Tolong saja V Newsroom selengkapnya bersama saya Lisa Ratnotania. Kita ke informasi pertama, Presiden Prabowo Subianto resmi mencabut kebijakan larangan pedagang eceran tak boleh menjual gas LPG 3 kg. Di mana sebelumnya kebijakan tersebut diwacanakan akan mulai diberlakukan 1 Februari 2025 lalu. Sejak awal Februari 2025, Kementerian ESDM mewacanakan penjualan LPG subsidi 3 kg tidak lagi dijual di pengecer. Masyarakat hanya bisa membelinya di pangkalan resmi Pertamina dengan harga eceran tertinggi yang sudah ditetapkan. Namun kebijakan tersebut menuai pro kontra di kalangan masyarakat, hingga akhirnya membuat Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan kebijakan dengan mencabut kebijakan larangan pedagang eceran menjual gas LPG 3 kg. Menanggapi hal tersebut, Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Tanjung Pinang Francisca Desiani Sirait pada Selasa 4 Februari 2025 mengatakan, pihaknya telah menerima instruksi dari Presiden Prabowo Subianto di mana para pengecer kini diperbolehkan menjual gas LPG 3 kg. Disdagin Kota Tanjung Pinang akan berkoordinasi dengan pihak Pertamina. Disdagin Kota Tanjung Pinang saat ini masih menunggu arahan lebih lanjut dari Pertamina terkait mekanisme distribusi yang baru. Jika pengecer nantinya akan dijadikan subpenyalur atau pangkalan gas, maka harus memenuhi persyaratan tertentu seperti memiliki KTP dan KK Tanjung Pinang, surat keterangan dari lurah, perjanjian kerjasama dengan agen gas, serta memastikan jarak minimal 500 meter dari pangkalan gas yang sudah ada. Pendistribusian LPG 3 kg selama ini harus melalui jalur resmi, yaitu dari stasiun pengisian dan pengangkutan bulk LPG atau SPBE ke agen gas, lalu ke pangkalan gas yang kemudian langsung didistribusikan kepada konsumen akhir, yakni rumah tangga sasaran atau RTS dan usaha mikro. Francisca menambahkan bahwa selama ini pihaknya beberapa kali melakukan survei dan menegur pangkalan serta agen gas yang mendistribusikan LPG ke pengecer. LPG yang beredar di pengecer ya, warung, itu memang sebelumnya ada kami temui, kami juga sudah beberapa kali survei, itu kami langsung tegur. Pada awalnya kami tegur pangkalan gasnya dan agen gas seperti itu, karena kan memang untuk mencegah adanya kelangkaan gas, memang konsumen akhirnya hanya di dua kategori, yaitu RTS dan usaha mikro seperti itu. Nah, barusan juga saya dapat share instruksi dari Prabowo terkait pengecer itu boleh menjual ya, sekarang diperbolehkan menjual. Kami akan berkoordinasi dan bersurat ke Pertamina, karena Pertamina sendiri edaran yang pertama memang tidak memberitahukan kepada kami seperti itu. Lucia Ratnasari dari Tanjung Pinang melaporkan. Informasi lain, PMII Tanjung Pinang Bintan melaporkan dugaan maraknya penyelundupan barang ilegal di Kepri ke KPK hingga Sekretariat Negara. Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia atau PMII Tanjung Pinang Bintan melaporkan dugaan adanya penyelundupan barang ilegal di wilayah Kepri ke Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Selain ke KPK, PMII juga melaporkan hal tersebut ke Sekretariat Negara atau Setnek dan Kejaksaan Agung RI. Ketua PMII Tanjung Pinang Bintan Andi Saripudin mengatakan dugaan beredarnya barang ilegal di Kepulauan Riau. Hal ini dinilai sangat berdampak terhadap perekonomian daerah. Karena kami menduga ada permainan oknum dalam meloloskan barang ilegal ini. Jadi KPK sebagai lembaga anti korupsi punya kewenangan untuk mengusut jika ada indikasi suap atau penyalahgunaan wewenang dalam kasus ini. Apa langkah selanjutnya selain ke KPK? Nah, di sini kami juga akan melaporkan ke Kejagung, Bapak Presiden melalui Seknek. Seberapa besar dampak penyelundupan ini terhadap ekonomi? Wah, ini dampaknya sangat besar. Karena apa? Karena negara kehilangan pemasukan dari pajak dan bea cukai. Sementara industri dalam negeri dirugikan karena barang ilegal lebih murah. Ini merusak sendi-sendi perekonomian kita. Apalagi kalau barangnya seperti rokok non cukai dan balpres, jelas-jelas ilegal dan membahayakan masyarakat. PMII Tanjung Pinang Bintan berharap laporan dari mereka dapat ditindaklanjuti.
Misbah Sabilal Arsi dari Bintan melaporkan. Informasi lainnya, pelantikan wali kota dan wakil wali kota Tanjung Pinang terpilih direncanakan akan dilaksanakan pada tanggal 20 Februari 2025 mendatang. Wali kota dan wakil wali kota Tanjung Pinang terpilih hasil pemilihan kepala daerah atau Pilkada 2024 rencananya akan dilaksanakan pada tanggal 20 Februari 2025 mendatang. Sekretaris Daerah Kota Tanjung Pinang Zulhidayat saat ditemui pada Selasa 4 Februari 2025 mengungkapkan pihaknya telah mengikuti rakor secara virtual bersama Menteri Dalam Negeri atau Mendagri. Berdasarkan arahan Mendagri, beberapa daerah yang menghadapi sengketa pilkada kemungkinan besar akan mendapatkan putusan dari MK pada tanggal 4 hingga 5 Februari. Dirinya juga memastikan Kota Tanjung Pinang tidak termasuk daerah yang memiliki gugatan di MK dan hanya tinggal menunggu jadwal resmi dari Kemendagri. Dengan demikian, ada kemungkinan pelantikan kepala daerah dilakukan serentak, diperkirakan dijadwalkan pada tanggal 20 Februari 2025 mendatang. Ada Zoom dengan Mendagri, hanya menegaskan bahwa pelantikan nanti itu berkemungkinan akan lebih banyak dari sasaran sebelumnya. Kalau kemarin kan mungkin sekitar 400-an, kalau sekarang mungkin lebih besar karena tanggal 4 dan 5 Februari ini akan ada putusan misal atau penolakan dari MK terhadap beberapa pendatang, dan itu kan sama-sama dilantik. Oh, sama-sama. Pelantikannya Pelantikan tanggal berapa jadi Pak? negara ya? Masih dipilih tempatnya karena mungkin lebih besar, mungkin ada opsi lain. Pesta negara itu kan punya kapasitas yang kapasitasnya juga terbatas. Jadi tanggal 20 ya Pak ya? Memang kalau resminya kalau tak 18, 19, 20. Tapi peluang besarnya seperti tadi yang disampaikan Pak Gubernur sekitar tanggal 20. Sebelumnya, pasangan Lis Darmansyah dan Raja Ariza resmi ditetapkan sebagai wali kota dan wakil wali kota Tanjung Pinang terpilih hasil Pilkada serentak 2024. Penetapan tersebut dilakukan dalam rapat pleno terbuka oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjung Pinang. Assalamualaikum warahmatullahi yang terhormat. Lucia Retnosari dari Tanjung Pinang melaporkan. Terima kasih tetap bersama kami. Pelaku penjamretan kalung emas milik seorang anak di Kota Batam dibekuk polisi. Kepada polisi, pelaku beralasan nekat melakukan penjamretan karena butuh uang untuk lunasi hutangnya. Unit Reskrim Polsek Sagulung mengamankan seorang pelaku penjamretan perhiasan milik seorang anak berinisial BS 34 tahun. Kanit Reskrim Polsek Sagulung Ibtu Anwar Aris pada Senin 3 Februari 2025 mengatakan, peristiwa penjamretan itu terjadi di Kafling Seraya, Kelurahan Sungai Langkai, Kecamatan Sagulung beberapa waktu lalu. Dalam aksinya, saat itu pelaku berkendara mendatangi korban yang tengah bermain. Kemudian pelaku berpura-pura menanyakan alamat hingga tiba-tiba pelaku menarik kalung perhiasan korban dan kabur. Dari pemeriksaan polisi, pelaku mengaku telah melakukan aksinya 3 kali di lokasi berbeda. Ibtu Anwar Aris menambahkan pelaku beralasan nekat menjamret lantaran butuh uang untuk melunasi hutangnya. Dari keterangan pengakuan dari tersangka, dia telah melakukan 3 kali melakukan TKP di wilayah Sagulung 1 TKP, wilayah Bekong 2 TKP. Kejahatan seperti apa yang dia lakukan Pak dalam Kalau modus dari tersangka, ketika menampak anak kecil, tersangka pura-pura menanyakan alamat rumah, kemudian menarik kalung si korban. sasarannya anak-anak? Sasarannya khusus anak-anak. Hasilnya buat apa saja Pak? Kalau hasilnya, kalau dari keterangan dia melakukan perbuatan tersebut untuk bayar hutang. Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun penjara. Redaksi VNews dari Kota Batam melaporkan. Informasi lain, Kejaksaan Negeri Bintan memusnahkan barang bukti dari sejumlah perkara yang telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah. Barang bukti yang dimusnahkan mulai dari rokok hingga minuman beralkohol berbagai merek. Bertempat di kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Bintan pada Selasa 4 Februari 2025, Kejaksaan Negeri Bintan memusnahkan barang bukti puluhan dus rokok hingga minuman beralkohol. Selain rokok dan minuman beralkohol, barang bukti senjata tajam, puluhan unit handphone hingga pakaian bekas juga dilakukan pemusnahan.
Kepala Kejaksaan Negeri Bintan Andi Sasongko mengungkapkan barang yang dimusnahkan berasal dari sejumlah perkara yang ditangani sepanjang tahun 2024, di mana perkaranya telah berkekuatan hukum tetap dan atau ingkrah di pengadilan. Senjata tajam sebanyak 2 buah gunting, elektronik berupa 14 unit handphone, pakaian bekas sebanyak 28 helai. Dan terdapat beberapa barang bukti yaitu kayu, pancing, tas tenteng, CD, kunci pas, obeng, kertas lamaran, terpal, kantong plastik, kandang sarung, obeng rantai besi, tas ransel, dompet, dan cap. Dengan kehadiran dari beberapa Forkopimda yang mempunyai kewenangan menyaksikan kegiatan pemusnahan ini dan berdasarkan dari undang-undang yang mengatur terkait dengan kegiatan pemusnahan barang bukti yang sudah mempunyai hukum tetap dari perkara-perkara yang sudah inkrah, bahwa tujuan utamanya terkait dengan pemusnahan ini adalah berdasarkan dari keputusan hakim yang menyatakan bahwa barang-barang tersebut dilakukan pemusnahan. Pada pemusnahan ini dihadiri perwakilan instansi terkait seperti Kepolisian, Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, Komandan Ramil 03 Bintan Utara, dan Kantor Bea Cukai Tanjung Pinang. Misbah Sabil Arsi dari Bintan melaporkan. Terima kasih tetap bersama kami. Polisi mengamankan 5 pelaku pencurian sepeda motor yang beraksi di beberapa lokasi di Batam. Hasil penjualan sepeda motor yang digunakan pelaku untuk berjudi dan bersenang-senang. Unit Reskrim Polsek Sagulung meringkus 5 pelaku pencurian sepeda motor atau curanmor yang beraksi di sejumlah lokasi di Kota Batam. Kelima pelaku masing-masing berinisial ET, BR, SA, RL, dan MH. Salah satu pelaku yang diamankan yakni SA masih di bawah umur yang berusia 17 tahun. SA diketahui seorang residivis. Kanit Reskrim Polsek Sagulung Ibtu Anwar Aris pada Senin 3 Februari 2025 mengungkapkan, dalam aksinya para pelaku memiliki modus yang hampir serupa, yakni dengan mematahkan stang motor atau menyambung kabel kontak untuk membawa kabur sepeda motor korban. Dari hasil pemeriksaan, menurut Ibtu Anwar, hasil penjualan sepeda motor ada yang digunakan para pelaku untuk berjudi dan bersenang-senang. Ibtu Anwar menyampaikan pihaknya masih mengejar pelaku lainnya yang diduga terlibat kasus curanmor ini. Masih di masyarakat, kemudian kami melakukan penyelidikan dan memancing si pelapor, kemudian kami amankan, kami interogasi, mereka mengakui pencurian sebanyak 13 kali dan satunya lagi sebanyak 5 kali di wilayah Sagulung. Apakah mereka ini komplotan, saling berkaitan atau seperti apa, Pak? Saling berkaitan dan bisa juga komplotan. Oke. Mereka melakukan modusnya seperti apa? Mereka mengintai motor yang terparkir di depan rumah, kemudian mengambil dengan cara mematahkan stang. Mematahkan stang. Pelaku ada di bawah umur? Satu orang di bawah umur. Residivis. Residivis. Oke. Pak, mereka mencuri itu ada pesanan nggak, Pak? Berdasarkan pesanan? Mereka ingin mencuri itu ingin poya-poya aja dengan kawan-kawan karena nggak ada uang. Punya niat mereka mencuri motor ingin poya-poya aja. Para tersangka dikenakan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan, sedangkan proses hukum terhadap tersangka SA akan mengikuti ketentuan Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Anak. Redaksi VNews dari Kota Batam melaporkan. Informasi lain, pemerintah Provinsi Kepri gelar takbir akbar dalam rangka peringatan Isra Mi'raj 1446 Hijriah. Dalam rangka kesempatan itu, Gubernur Kepri mengajak warga untuk memaknai hari besar tersebut sebagai langkah untuk meningkatkan iman dan takwa. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melaksanakan tablik akbar dalam rangka memperingati Isra Mi'raj 1446 Hijriah tahun 2025 di halaman gedung daerah Kota Tanjung Pinang pada Selasa 4 Februari 2025. Dalam tablik akbar tersebut, Pemprov Kepri menghadirkan penceramah asal Sulawesi Selatan Ustadz Dasat Latif sebagai pengisi tausiah. Dalam kesempatan itu, Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad berpesan kepada seluruh ASN untuk bekerja dengan baik dan bersungguh-sungguh, serta mengajak masyarakat luas untuk memaknai hari besar tersebut sebagai langkah untuk meningkatkan iman dan takwa. Yang disampaikan Ustadz, ya, laksanakan semua pesan-pesan Ustadz. Yang PNS bekerja dengan baik, sungguh-sungguh, ya. Perlu kasak kusuk sana sini,
Saya pilkada ya biar aja, kita kan ada penilaian masing-masing. Masing kerja baik pasti kita berikan apresiasi. Dari Seramira, ya, sama-sama lah kita perteguh keimanan, keyakinan kita. Yakin sholat bisa memperbaiki diri, ya kita perbaiki sama-sama. Selain Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad, pada acara tersebut turut dihadiri Wakil Gubernur terpilih Kepri, mantan Gubernur Kepulauan Riau, OPD di lingkungan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, dan ribuan masyarakat. Lucia Ratnasari dari Tanjung Pinang melaporkan. Jangan lupa follow Instagram dan TikTok VNewsClick untuk berita menarik lainnya.